Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nugra Pratama dengan NIM 2302095010046 dari kelas VRR PTKA 2023. Kali ini pada praktik kali ini saya akan mempraktikkan cara menampilkan 3 CTR. Jadi tanpa berlama-lama lagi, akan masuk ke Unity dan membuat proyek baru. Sini, new project. Saya akan pakai template-nya dulu. Menggunakan Unity 6.0 dengan 3D built-in Paperline. Saya kasih tugas 4, create new project dan tunggu Unity-nya berjalan. Baik, kita sudah berada di tampilan paling awal di Unity 6.0. Jadi hal yang pertama yang saya akan lakukan adalah memasukkan Vuforia package ke dalam Unity. Di sini saya import, dan kita tunggu lagi sehingga programnya berhasil dimasukkan ke dalam Unity. Di sini ada tulisan update, kita update lagi dan tunggu. Ya, setelah diimport Vuforia-nya, di sini akan muncul Vuforia Engine foldernya. Kemudian masuk ke Vuforia Engine dan menambahkan AR kamera. Setelah ditambahkan, kita hapus main kameranya. Dan di bagian AR kamera, kita akan memasukkan yang namanya license key-nya di Open Vuforia Engine Configuration. Di sini ada license key. Langsung saja, saya sudah login dengan akun saya di Vuforia Engine. Di sini pencet plans and license, dan ada license key-nya yang nanti dimasukkan ke dalam sini. Setelah ditambahkan, kita lanjut dalam pembuatan markernya. Jadi di sini ada Vuforia Engine, kemudian image mark target. Sudah ada image target sini, dan kita masuk ke dalam percobaan pertama, yakni set pertama. Di sini bahan pertama saya memiliki satu marker buat logo rubah ini. Namun sebelum itu saya akan buat foldernya dulu. Jadi di aset, saya akan buat folder baru, namanya marker. Nah, di gambar ini, gambar dimasukkan ke dalam folder marker ini. Dan yang nantinya marker ini kita masukkan ke dalam image target. Setelah muncul begini, kita lanjut memasukkan 3D-nya. Saya akan membuat folder terlebih dahulu, di aset juga. Dan namanya 3D model ya. Di 3D model ini saya akan memasukkan aset-aset 3D-nya. Di sini ada ya. Tunggu loading. Dan ini bisa langsung dimasukkan saja ke image target. Udah ada situ tampilannya. Tapi ini belum ada teksturnya, jadi saya akan menambahkan tekstur di modelnya. Masuk buat folder lagi, tekstur.
folder ini kita masukkan yang namanya teksturnya. Di sini ada 3 tekstur, kita masukkan satu-satu saja dulu. Untuk memasukkan teksturnya, kita pencet 3D modelnya terlebih dahulu dan masuk ke create material. Nah, di sini kita masukkan saja namanya bebas. Saya masukkan tekstur A. Tekstur A ini saya akan tambahkan teksturnya yang tadi sudah kita import di sini. Oh, maaf. Masukkan saja langsung ke albedo-nya. Kalau ada sudah begini, sisa kita ke udah sih. Ya, kita ke 3D modelnya kembali. Di sini masukkan apa ini? Ablinnya. Cari aja tekstur apa tadi namanya? Tekstur A ya. Salah. Masukkan saya tekstur A dan apply. Ini sudah ada teksturnya. Dan setelah gini, namun di sini belum ada tampil kameranya, belum kelihatan 3D modelnya. Jadi untuk itu kita akan atur kameranya gimana agar kameranya itu menghadap ke 3D modelnya ke 180. Sini sudah menghadap, jadi kita dan ini juga targetnya sepertinya terlalu besar, jadi kita pakai 0,3 lah, 0,5 aja. Kita atur lagi kameranya. Tekan dikit, terlalu ketinggian, jadi kita pakai 0,10. Ya 0,10. Sini sudah optimal kelihatan tampilan. Setelah input begitu, kita sisa nyalakan play dan ngetes menggunakan marker yang sudah disediakan tadi. Ini sini tampilkan. Yep, sudah tampil. Gambarnya sudah tampil. Oke, selanjutnya kita ke bahan kedua. Di sini saya juga sudah menyiapkan bahan kedua. Ini ada markernya, teksturnya, dan juga 3D modelnya. Sedangkan saya masukkan markernya terlebih dahulu di bagian marker tadi. Jadi ini bisa langsung kita hapus saja dulu. Dan image targetnya diganti dengan marker baru. Jadi kita drag dan berubah markernya. Selanjutnya masukkan 3D modelnya. Baik, tadi ada kesalahan, jadi saya salah memasukkan jenis file 3D-nya. Saya memasukkan jenis file bertipe Blender, namun yang support oleh unit itu hanya file bertipe FBX. Jadi kita drag saja file yang bertipe FBX ini dalam 3D modelnya. Balik. Nah, sini sudah ada. Kita lakukan hal yang sama dengan create material kembali dan masukkan asetnya nanti, teksturnya, maaf. Masukkan teksturnya. Jadi di sini tadi tekstur yang sudah dibuat
kita masukkan teksturnya kembali ke albedo. Dan dari di sini kita mau kembali ke 3D model dan masuk ke sini. Masukkan saja namanya yang tadi apa, new material ya. Oke, new material dan apply. Nah, sini 3D modelnya kita masukkan ke event target. Yap. Karena posisinya tidak bagus, kita atur lagi kembali 18. Oke, 0 aja. 180, 270. Oke, 270. Dan karena objeknya terlalu kecil, kita ubah atur sini menjadi 5 5 5 6 ya. 6 agar kelihatan lebih jelas di kamera. Oke. Karena tampilannya sudah oke dan 3D modelnya sudah ada, jadi kita kembali mulai lagi dan menyiapkan marker baru di HP ini. Kita akan tunggu lagi loadingnya. Yap, seperti yang kita lihat sudah ada pola kamera dan yap, tampil juga menggunakan marker yang berbeda. Aset 3D-nya tampil di layar ini dengan marker yang berbeda juga 3D model. Oke, selanjutnya kita ke set ketiga, set terakhir. Kita matikan ini lagi dan seperti tadi kita ambil lagi ke bahan ketiga, masuk lagi ke marker. Sini ada logo markernya. Saya salah, kalau folder. Masuk lagi ke logo markernya, kita ganti logo zombie ini jadi kaca besar. Marker yang baru. Dan kita import 3D modelnya lagi. Dan kita import di sini dan kita ganti ini jadi ini. Wow, besar sekali. Jadi karena terlalu besar, kita atur ukurannya jadi 0,1 aja. Ini sudah gede sih, 0,05 mungkin, dan kekecilan 8, 9, 8 sudah optimal. Nah, karena ini tidak ada teksturnya, kita masukkan teksturnya kembali. Masuk ke folder tekstur, kita masukkan lagi teksturnya, dan yap, di sini ada 2 tekstur. Masukkan tekstur 1 dan 2. Sama seperti tadi, kita buat di sini di 3D model yang digunakan, kita create yang namanya material dan masukkan tekstur yang di material yang tadi. Jadi ini ada, masukkan sini albedo dan udah apply. Kita ke 3D modelnya. Sebenarnya bisa di drag and drop juga seperti ini. Nah, karena ini teksturnya masih begini, masih kurang, kita buat tekstur keduanya. Di sini ada 3D modelnya juga, kita menggunakan 3D model yang sama, material baru, dan kita beri nama A saja di sini, teksturnya, dan tambahkan albedo-nya lagi. Nah, ini bisa langsung digunakan di 3D modelnya di AI. Kita pakai A dan apply. Kurang ya, bukan yang kurang. Nah, ini dia. Ini sudah lebih detail daripada tekstur yang kalau di drag and drop saja. Jadi kita pakai manual. Sini kita masukkan manual di 3D modelnya. Karena kalau di drag and drop, teksturnya dia tuh susah diatur untuk begini, seperti outline-nya dan lain-lain sebagainya. Dan kalau drag and drop terkadang cuma bisa 1 kalau nggak salah. Nah, karena sudah selesai juga ini, kita lanjut ke testingnya.
Saya sudah siapkan markernya juga di sini, marker baru, dan langsung kita coba. Oke, setelah beberapa lama, akhirnya tampil juga. Butuh di zoom berkali-kali agar tampil. Jadi percobaan bahan ketiga tadi sudah berhasil. Jadi saya tampilkan screenshotnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.